Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai elastisitas bahan ya. Ya, selamat mengikuti. Kemampuan dasar yang Anda miliki setelah mempelajari bab ini, Anda dapat menjelaskan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan dan gerak getaran. Baik, elastisitas bahan. Apa itu sifat elastis? Sifat elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan. Benda yang tidak kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar dihilangkan disebut benda yang tidak elastis. Jadi, kalau misalnya ada suatu karet kemudian ditarik dan kemudian dilepas, tetapi setelah dilepas itu tidak segera kembali ke bentuk semula, maka karet tersebut sudah tidak elastis lagi. Tegangan, regangan, dan modulus elastis. Apa itu tegangan? Tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik yang dialami kawat, misalnya dengan luas penampangnya. Atau dapat didefinisikan tegangan adalah rumusnya seperti ini. Tau sama dengan F dibagi dengan A. Satuan daripada tegangan di sini adalah Newton per meter persegi. Sedangkan regangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awalnya, yaitu L. Atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus E sama dengan delta L per L. Perhatikan sebuah pegas ini. Misalnya pegas ini awalnya dia mempunyai panjang yaitu L. Saya tuliskan, misalnya ini panjangnya L. Kemudian pegas tersebut saya tarik menjadi lebih panjang seperti ini dengan gaya F. Sehingga dia bertambah panjang sampai ke sini. Nah, pertambahan panjang ini disebutnya sebagai delta L. Ya. Maka seperti yang sudah didefinisikan tadi, regangan adalah delta L per L, sedangkan gaya maksud saya tau atau tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang, di mana di sini luas penampangnya adalah suatu lingkaran ya, luas lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke yaitu modulus elastis ya. Modulus elastis suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh bahan. Atau bisa kita tuliskan E sama dengan tau per E. Modulus elastis ini juga bisa disebut sebagai modulus Young. Ada hubungan lain ketika modulus Young atau E itu sama dengan tau per E. Nah, ini E-nya saya pindahkan ke sini, sehingga F per A sama dengan E dikali delta L per L ya. Atau ini awalnya seperti ini nih. Nah, ini awalnya seperti ini. Kemudian E-nya saya pindahin. Nah, begini ya. Jadi, E delta L per L sama dengan F per A ya. Jadi, kalau misalnya, maksud daripada rumus ini, kalau misalnya suatu pegas, misalnya di sini suatu pegas ya, pegas ini sudah diketahui nilai modulus Young-nya. Karena modulus Young itu bisa dikatakan sebagai karakter pegas. Masing-masing pegas di sini dia punya E sendiri-sendiri. E-nya ini tentu saja didapatkan dari hasil lab atau hasil pengujian di pabrik ya. Ketika didapatkan E itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan.
begitu ya, tegangan dan regangan. Nah, kalau kita sudah mempunyai data modulus yangnya masing-masing ya, masing-masing pegas tentu saja mempunyai modulus yang berbeda tergantung daripada kegunaan daripada pegas-pegas tersebut. Kemudian kita ingin mengetahui berapakah misalnya stresnya, berapakah tegangannya, kita tinggal mengalihkan tegangan ya. Kemudian kita tinggal mengukur berapakah pertambahan panjangnya. Kita mengukur delta L-nya berapa ya. L-nya tentu saja sudah ada, tinggal dihitung dari awal. Awalnya bagaimana panjangnya, kemudian tinggal kita ukur delta L-nya, maka kita bisa mengetahui stresnya. Anda bayangkan ketika misalnya bagaimana kalau kita mengukur gaya kan sulit ya. Misalnya kalian punya sepeda motor, ingin mengukur berapa gaya yang dirasakan pada suatu pegas, itu jauh lebih sulit ketimbang kita mengukur berapa pertambahan panjangnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mudah untuk mengukur pertambahan panjang dan panjangnya ya. Sedangkan nilai E-nya sudah ada, tinggal dilihat di spesifikasi pegas kita. Di spesifikasi misalnya di shockbreaker kita tinggal mengukur delta L dan L-nya, maka kita bisa mengukur berapakah stresnya, berapakah gayanya gitu ya. Maksud dari rumus itu adalah seperti ini. Oke, ya kita lanjutkan. Baik. Ya, kemudian kita juga akan mengenal apa yang disebut dengan hukum Hooke ya. Ya, jadi di sini misalnya ada beberapa pegas ya. Seperti dalam gambar di sini, kita sehari-hari sudah sering sekali melihat pegas. Dalam ini misalnya shockbreaker ya. Nah, di sini ada pegas 1, pegas 2, pegas 3. Masing-masing dia mempunyai karakter sendiri-sendiri. Atau karakter tadi kita bisa dapatkan juga dari modulus yang ya. Nah, karakter-karakter ini bisa terlihat dari perbedaan respon ya. Perbedaan respon antara F dengan delta X. Seperti tadi kita sudah mengetahui jika modulus yangnya berbeda, tentu saja respon antara gaya dengan pertambahan pegasnya berbeda. Nah, ini kemudian disederhanakan oleh hukum Hooke ya. Disederhanakan menjadi sedemikian. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, jadi masih dalam batas-batas yang elastis, maka pertambahan panjang pegas tersebut ya, yang itu adalah yang tadi adalah delta L ya, di sini dituliskan sebagai delta X, dia berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, seperti ini. Jadi artinya misalnya pada pegas 1 kita bisa melihat di pegas 1 itu ya. Nah, misalnya ini saya kasih beberapa titik. Nah, seperti ini. Misalnya ketika di sini ditarik oleh gaya F sebesar seperti ini, ya, besarnya seperti ini. Misalnya 1 Newton begitu ya. Nah, maka delta X-nya seperti ini. Gitu ya. Misalnya beberapa 0, sekian meter begitu ya. Kemudian F-nya ditambah, misalnya jadi 2 Newton, maka M-nya juga naik ya. Misalnya kalau tadi 1 meter, ini jadi 2 meter. Kemudian ditarik misalnya kalau dengan 3 Newton, misalnya seperti ini, maka pertambahan panjangnya pun juga akan nambah menjadi 3 meter. Misalnya gitu ya. Meskipun ini terlalu besar ya. Dalam kehidupan sehari-hari 1 meter, 2 meter, 3 meter. Tetapi ini bisa lihat grafik di sini menunjukkan grafik yang linier ya, seperti itu. Oke. Nah, maka Hooke itu merumuskan rumusnya menjadi seperti ini. F sama dengan K dikali dengan delta X ya. Nah, kita ingat di dalam rumus matematika, di sini ada yang namanya slope atau kemiringan. Nah, kemiringan-kemiringan ini
Ini dalam hal ini adalah nilai K. K ini adalah kemiringan, yaitu F per delta X, seperti ini. Gitu ya. Maka kemiringan ini, konstanta Hooke ini, dia merupakan karakteristik daripada pegas. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, tetapan gaya benda elastis. Jadi, tetapan gaya benda elastis itu bisa dengan menggunakan konstanta Hooke ya, tetapan Hooke, atau juga bisa menggunakan modulus elastis. Bagaimanakah hubungannya? Ya, tadi sudah dijelaskan hubungannya adalah pertama F per A itu sama dengan E dikali delta L per L ya. Nah, kalau kita mencari F-nya, maka F itu adalah A-nya saya pindah ke ruas kanan ya, sehingga AE dibagi L dikali delta L, itu sama dengan F. Nah, maka F itu sama dengan K dikali delta L. Nah, sehingga bisa dijelaskan di sini bahwa konstanta K itu, ya jika misalnya delta L itu saya ganti dengan delta X itu diganti dengan delta L ya, maka K itu adalah A kali E dibagi dengan L. Di mana K ini adalah tetapan ya, tetapan bisa juga karakteristik suatu pegas. Kalau kita misalnya membeli suatu pegas ya, membeli sebuah shockbreaker ya, tentu saja shockbreaker tersebut nilai luas penampangnya sudah tetap ya, L-nya sudah tetap, dan juga modulus yang-nya juga sudah tetap. Ini semuanya adalah ketetapan. Nah, yang berubah-ubah ketika kita selama mempergunakan pegas, selama mempergunakan shockbreaker, yang berubah-ubah itu adalah, maaf ini kepencet. Yang berubah-ubah itu adalah nilai F dan nilai delta L-nya ya. Jadi, semakin besar F, maka semakin besar juga delta L. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui nilai K-nya, seperti kalian lihat di samping sini, ini adalah macam-macam pegas dengan macam-macam nilai K-nya. Gunanya adalah setiap pegas yang mempunyai nilai K yang berbeda tentu juga akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya. Contoh misalnya di sini ada untuk shock bagasi, ada shock absorber tipe Cartier dan lain-lain ya. Ini karena berbeda-beda nilai K-nya. Baik, sekarang kita lihat grafik tegangan terhadap pergangan ya. Ya, jadi di sini sekali lagi untuk melihat karakteristik suatu benda yang elastis ya. Suatu benda yang elastis itu bisa dilihat dari karakteristik nilai K, karakteristik E, yang dimana itu berasal dilihat dari hasil hitungan dari pabrik gitu ya, dari lab. Nah, misalkan ini sebuah pegas ya. Sebuah pegas ini adalah pegasnya yang terbuat dari baja begitu. Nah, kita lihat dari titik O sampai A, misalnya di sini, ketika pegas itu ditarik, selama pegas tersebut ditarik, selama pegas itu ditarik ya, dengan nilai F tertentu, maka dia akan meregang ya, dan dia akan meregang secara linier. Artinya linier itu kalau misalkan, contoh misalnya ditarik 1 Newton, dia akan meregang 1 meter. 2 Newton, 2 meter. 3 Newton, 3 meter. Itu yang disebut dengan linier. Dan kemudian jika ditarik terus ya sampai ke titik B, ya. Nah, B ini adalah batas elastis. Jadi, suatu pegas itu ada batas-batas elastisnya. Artinya apa? Kalau sudah
melewati batas elastis, dia akan hilang elastisitasnya. Nah, dari titik O sampai B, ini disebutnya deformasi elastis. Jadi dia masih bisa kembali lagi. Sampai ke titik B, dia akan kembali lagi ya. Ketika dilepas, akan kembali lagi. Begitu. Nah, kemudian jika ditarik terus, dia akan melalui namanya titik tekuk ya. Nah, titik tekuk. Jadi sudah mulai rusak, begitu. Dan kemudian jika ditarik terus, jadi ini sudah masuk ke deformasi plastis, artinya sudah tidak elastisitas lagi. Kalau sudah masuk sini sudah tidak elastis lagi, ditarik terus sampai ke titik D, ini dia sudah, kalau masuk ke titik D, ketika kita lepas gayanya, maka dia sudah tidak akan kembali lagi. Sudah benar-benar hilang. Jadi kalau ditarik, misalnya jadi 2 meter, sudah dia 2 meter, tidak kembali lagi. Kemudian kalau ditarik lagi, maka dia akan patah. Seperti itu ya. Makanya tentu saja pabrikan akan memberikan data-data seperti ini pada produk-produknya. Begitu ya. Oke. Nah, gimana anak-anakku sekalian? Semoga kalian paham ya. Untuk supaya lebih pahamnya lagi, mari kita akan lihat contoh soalnya. Ya. Ya, kita akan lihat contoh soal ya. Sutas kawat panjangnya 50 cm, luas penampangnya 2 cm persegi ya. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. 2 cm persegi. Sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat tersebut sehingga kawat bertambah panjang menjadi 50,8 cm. A. Hitunglah A. Regangan kawatnya, B. Tegangan kawat, dan C. Modulus elastisitas. Oke ya, kita jawab. Kita jawab dulu yang A, yaitu regangan ya. Jadi pertama, oke, sebelum saya tuliskan A-nya, saya tuliskan dulu diketahuinya dulu ya. Selalu kalian tuliskan diketahui seperti ini. Nah, tadi diketahui L-nya adalah 50 cm ya. 50 cm bisa dituliskan dalam meter, yaitu 0,5 meter ya, atau setengah meter ya. Kemudian delta L-nya tadi dari 50 cm menjadi 50,8 cm. Berarti pertambahan panjangnya adalah 0,8 cm. Atau bisa kita tuliskan sebagai 8 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Kalau 8 cm, 8 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Kemudian gaya yang bekerja itu adalah 50 Newton. Kemudian luas penampangnya adalah 2 cm persegi ya. Atau 2 kali 10 pangkat, kalau cm ke meter itu 10 pangkat min 2. Karena dikuadratkan min 2-nya jadi min 4 ya. Min 4 meter persegi. Oke, sekarang kita hitung yang pertama adalah regangan ya. Regangan tadi rumusnya adalah E sama dengan delta L dibagi dengan L. Delta L-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Dibagi dengan 0,5. 0,5 kalian bisa tulis juga setengah meter. Nah, jadi ini dibagi setengah. Nah, ini mudah ya. Jadi tinggal 8 kali 2, yaitu 16 kali 10 pangkat minus 3. Gitu ya. Atau bisa ditulis juga 1,6 kali 10 pangkat minus 2. Gitu. Dan ini tidak ada satuannya karena atasnya meter dan bawahnya meter. Jadi
tidak ada satuannya. Itu regangannya ya. Kemudian yang kedua kita cari nilai tegangan. Tegangan tadi rumusnya adalah tau sama dengan F dibagi dengan A. F-nya adalah 50 Newton. A-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Jadi ini hasilnya adalah 50 dibagi 2 adalah 25 ya. 10 pangkat minus 4-nya saya naikkan ke atas jadi 10 pangkat 4. Wah, besar sekali ya angkanya ya. Atau saya tuliskan 2,5 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah Newton per meter persegi ya. Kemudian modulus elastis. Modulus elastis ada tadi kita mengenal bisa dituliskan seperti E. Ada juga yang menuliskan modulus yang seperti ini gitu ya, bisa. Nah, ini adalah tau dibagi dengan E ya. Tadi taunya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi ya, dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 2. Ya, 2,5 dibagi 1,6. Hasilnya, kebetulan sudah saya hitung ya, hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 7. Ya, minus 2-nya naik ke atas, ya tambahkan dengan 5 jadi 10 pangkat 7. 2,5 dibagi 1,6, 1,6 ya, dibulatkan. Satuannya adalah sama, yaitu Newton per meter persegi ya, sama dengan satuan daripada stres ya. Nah, begitulah anak-anak, jadi ketemulah E-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 2 tanpa satuan, taunya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, dan modulus elastisitasnya 1,6 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi ya. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian paham dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih, semangat pagi semuanya.